Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, dengan channel saya Ustaz Nanang Yarhis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Cikidang ya, Pak Nanang ya. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini namanya sama, saya Nanang Sumpena, ini Pak Nanang Nanang Suryana. Nanang Suryana, jadi beda sedikit lah kita ya. Cuman bedanya kalau saya badannya kurus, kalau ini badannya gemuk. Alhamdulillah. Baik Pak Nanang, kita ngobrol-ngobrol sedikit seputar dengan profesi Pak Nanang. Alhamdulillah pemirsa sekalian, Pak Nanang ini adalah petugas pemerintah, dia selaku pegawai negeri ya? Bukan. Oh bukan. Non PNS. Non PNS ya. Jadi pekerjaan aslinya itu Bapak itu apa Pak? Saya bekerja di salah satu instansi, yaitu di Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan. Ya, di Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, bertugas di Resort Cimantaja sebagai TPHL, tenaga pengaman hutan lainnya. Oh, TPH itu tenaga pengaman hutan lainnya. Oh, Bapak sudah berapa lama mengabdi di pemerintah? Kalau diangkat menjadi TPHL dari tahun 2012 sampai sekarang, sampai saat sekarang. ini ya, dan mungkin nanti sampai pensiun ya. Kalau TPHL itu sendiri sama dengan honor atau bagaimana? Hampir sama. Hampir sama dengan honor. Cuman kalau di Taman Nasional itu kementerian, jadi pusat bukan Pemda. Oh, jadi yang pegangnya anggaran pusat. Dari kementerian. Oke. Selanjutnya ke Bapak itu ada yang nyebut polisi hutan, betul ya? TPH itu polisi hutan atau bagaimana? Kalau polisi hutan itu Polhut. Polhut. Jadi kalau istilah di kami itu ya bisa dikatakan adanya Polhut lah. Oh, jadi TPHL itu seperti di bawahnya Polhut. Jadi kalau polisi hutan itu Polhut, kalau ini TPHL. Jadi tenaga pengaman hutan lainnya. Maksud lainnya itu selain Polhut ya. Selanjutnya tugas Bapak selaku TPHL itu sendiri pokoknya itu seperti apa? Ya, kami tugas di lapangan berhadapan langsung dengan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi ujung tombak ya, khususnya di Resort Cimantaja, Kecamatan Cikidang. Jadi tugasnya itu hampir sama dengan Polhut. Jadi kami membantu Polhut untuk mengamankan hutan dari perambahan, dari penebangan. Suka ada saja perambahan. Masih ada. Siapa pelakunya? Kadang-kadang orang lokal, kebanyakan orang lokal, tapi pejabat ada. Untuk sekarang tidak ada. Tidak ada ya. Jadi yang merambah itu kebanyakan orang-orang jahil, pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Pernah tertangkap itu mereka? Sering tertangkap. Kadang ada yang dilanjut, tapi ada juga dari kami, khususnya dari Resort Cimantaja, memberikan arahan. Jadi jangan sampai mereka mengulangi kegiatan itu lagi. Jangan sampai mengulangi pembalakan liar lagi, karena itu akan merusak lingkungan ya. Jadi alam ini akan rusak. Setelah alam rusak, maka bencana alam akan menimpa kita sebagai manusia itu ya. Jadi banyak tantangan jahil yang tidak bertanggung jawab, pembalap liar. Yang alhamdulillah Bapak selaku petugas TPHL ini membantu Polhut untuk mengamankan hutan yang ada di kita. Selanjutnya harapan Bapak, apa penyemangat Bapak menjadi TPHL itu, ingin jadi TPHL itu karena apa? Kebetulan kami ini sebagai putra daerah Kecamatan Cikidang, jadi asli Cikidang. Asli, jadi merasa bertanggung jawab. Tinggalnya di kampung Ganasoli, desa lahir di Ganasoli. Ya. Oh, lahir di Ganasoli. Desanya? Desa Mekarnangka, Kecamatan Cikidang. Ada anak asli Cikidang bertanggung jawab di Cikidang, bagus. Jadi karena itu aja putra daerah. Kami putra daerah berkewajiban melestarikan kawasan hutan dan ikut bertanggung jawab, karena dampaknya kalau misalkan tidak ada kepedulian dari putra daerah, nanti kita
susah air, Iya. jadi lahan-lahan di tanah milik kekurangan air. Maka dari situ kami merasa tersentuh bahwa kami berkewajiban ikut melestarikan hutan. Oh gitu ya. Jadi intinya ikut berkewajiban melestarikan hutan. Oke. Begitu pemirsa sekalian, rasa tanggung jawab yang keluar dari dalam hati itu sangat bagus dari warga setempat ya. Bapak ini selama menjadi TPHL itu kan sering mengajukan permohonan bantuan masjid ke kami selaku yayasan pembangun masjid. Sudah beberapa lokasi yang Bapak ajukan. Apa sih motivasi Bapak menjadi fasilitator masyarakat dengan yayasan itu untuk membangun masjid? Jadi kami merasa tersentuh banyak bangunan-bangunan sarana ibadah yang berada khususnya di desa kami, di desa Mekarnangka, yang tidak layak huni, Tidak layak pakai. tidak layak pakai. Makanya kami ada program dari Yayasan Baitul Maqbur Indonesia. Kebetulan banyak warga mungkin karena udah ada bantuan-bantuan masjid, musola. Jadi warga kadang-kadang percaya datang ke rumah, Pak, tolonglah kami bantu. Minta difasilitasi. Ya, betul seperti itu. Dan kami pun sebetulnya dari yayasan mau menyalurkan aspirasi masyarakat wilayah Bapak itu karena senantiasa sedikit banyaknya melihat Pak Nanang selaku tokoh di sana. Karena apa? Kami sendiri dari pihak yayasan terkadang kalau tidak ada orang yang dipercaya di pihak masyarakat itu akan sulit dikondisikan. Nah, Pak Nanang ini salah satu figur, dia bergerak di segala bidang. Dia selaku TPHL, dia juga selaku tokoh masyarakat yang terus-terusan mengajukan permohonan bantuan tanpa lelah, tanpa mengharapkan apa-apa. Malahan saya yang dikasih. Dia suka sering kirim hasil-hasil bumi ke rumah walaupun tidak saya minta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak panjang umur. Amin. Mudah-mudahan amal kebaikan Bapak dibalas dengan kebaikan oleh Gusti Allah SWT. Mudah-mudahan Bapak diangkat harkat derajat oleh Gusti Allah SWT. Selanjutnya Pak Nanang, apa harapan Anda kepada pemerintah tentang program DTPH? Ya, harapan kami mungkin ya kalau untuk jadi PNS kayaknya usia udah inilah Lewat. Bapak sekarang usia berapa? udah 48. Kirain saya itu baru 28, 48. 48. Harapan saya mintalah kepada pemerintah, mungkin kalau misalkan ada pengangkatan seperti senior-senior saya yang masih sama dengan saya, tolonglah diperhatikan. Tolong diperhatikan. Jadi harapannya tetap ada. Ya. Mudah-mudahan jasa yang dikeluarkan oleh para pegawai honorer dihargai oleh pemerintah dengan lebih, dan bisa mudah-mudahan kalau memang ada rezeki bisa diangkat menjadi PNS ya. Amin. Tapi untuk selama ini Bapak mendapatkan upah dari pihak kementerian cukup untuk membutuhkan keluarga? Ya, kalau dibilang cukup, Ya. kalau dibilang tidak. Ya. Tapi alhamdulillah, emang mungkin syariatnya saya bekerja di Taman Nasional di kemudian kehutanan, tapi hakikatnya Allah yang mengatur. Masya Allah, ini super ya, pegawai TPHL. Adem saya dengarnya. Syariatnya bekerja di kehutanan, hakikatnya Gusti Allah yang ngatur. Wabil qadari khairihi wa syarihi. Jadi semuanya sudah ada yang ngatur ya malah ya. Yang penting kita bisa terimakan, bersyukur, insya Allah berkah. Yang penting rezekinya halal. Saya doakan mudah-mudahan keluarga Pak Nanang bisa tercukupi, hidup bahagia selamanya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleh ya Pak Nanang ya. Baik, terima kasih, itu obrolan singkat kami. Terus sebelum ditutup ada penyampaian permohonan kepada pemerintah tadi sudah ya. Ada keinginan yang akan disampaikan atau doa yang akan disampaikan untuk semua pemirsa yang hadir? Kami masyarakat Kampung Ganasoli, Desa Mekarnangka, Kecamatan Cikidang, mudah-mudahan
dalam menjalankan tugas kita tetap amanah, Amin. walaupun upah kita pas-pasan, tapi Allah itu maha tahu. Dan mudah-mudahan teman-teman kami khususnya yang di TPHL tetap bersabar, mudah-mudahan Ikhlas. mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan seperti itu ya Pak ya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Terima kasih sekalian datang mengajukan permohonan bantuan masjid. Saya undang sekalian ke studio saya untuk bercakap-cakap dengan Pak Nanang. Jadi kita Nanang Kuadrat, Nanang Sumpena, PS Nanang Suryana. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Jadi untuk pemirsa sekalian, kita harus contoh Pak Nanang Suryana. Beliau selaku petugas PTHL yang petugas honor tapi bekerja untuk pemerintah dengan tanpa tanpa pamrih. Dia bekerja selaku honorer membantu pemerintah untuk mengamankan hutan-hutan yang ada di Indonesia khususnya wilayah Cikidang, dan juga beliau selaku tokoh masyarakat yang mau menyalurkan aspirasi masyarakat membangun masjid, madrasah dan sebagainya pada kami pihak yayasan. Mudah-mudahan Anda semua bisa berkarya karena karya akan membuahkan hasil. Orang yang berkarya berdoa maka akan berhasil. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Nanang. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.